ceramah singkat penuh faedah. Tilkal amthalu nadribuha linnasi wa ma ya'qiluha illa al-alimun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, jamaah umat Islam rahimani wa rahimakumullah. Kita tahu bahwa kita hidup di dunia ini itu memiliki satu tujuan yang sangat mulia, yang sangat agung, yang sangat besar, dan ini adalah tujuan utama kita hidup di dunia ini, yaitu beribadah kepada Allah Ta'ala. Para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, tujuan hidup kita untuk beribadah kepada Allah pastinya kita tidak hanya sekedar beribadah saja. Allah juga mengajarkan kepada kita bahwa untuk beribadah kepada Allah kita membutuhkan ilmu. Dan kita dikasih fasilitas oleh Allah, yaitu fasilitas-fasilitas seperti hati, mata, telinga, dan lain-lain. Tujuannya untuk belajar ilmu, dan ilmu dipelajari untuk diamalkan untuk ibadah kepada Allah. Dan kita tahu bahwa Allah Ta'ala berfirman, lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha. Di sini terdapat hikmah bahwa ketika kita melihat, kita menggunakan mata, ketika kita mendengar, kita menggunakan telinga. Namun ketika kita memahami suatu ilmu, kita memahami suatu persoalan, itu kita menggunakan hati kita masing-masing. Dan dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah berfirman di dalam kitab Musnad Ahmad, yang artinya adalah tidaklah suatu amalan yang menghantarkan ke surga maupun ke neraka kecuali sudah diterangkan, sudah dijelaskan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kira-kira maknanya seperti itu. Dan kita akan membahas tentang hikmah atau faedah dari menundukkan pandangan yang saya bawakan dari kitab Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah di dalam kitabnya Ad-Da' wa Dawa', yaitu Manafi'u bil Basar, manfaat-manfaat di dalam menundukkan pandangan. Beliau mengatakan yaitu terdapat 10 di dalam manfaat menundukkan pandangan, dan kita akan bahas secara cepat dan ringkas, dan mudah-mudahan kita memohon kepada Allah agar kita diberikan hidayah dan taufik melalui perantara penyampaian kajian yang singkat ini. Yaitu yang pertama, bahwa annahu intifalun li amrillahi alladhi huwa ghayatu sa'adatil 'abdi fi ma'ashihi wa ma'adihi. Jadi sesungguhnya puncak kebahagiaan bagi seorang hamba itu hakikatnya adalah imtithalun li amrillah, yaitu mengerjakan perintah-perintah Allah. Dan sebenarnya tidak ada sesuatu yang lebih bermanfaat bagi hambanya, bahkan secara fitrah juga, yang lebih bermanfaat tidak ada selain beribadah atau melaksanakan perintah Allah. Dan tidak ada sesuatu yang lebih merugikan bagi seorang hamba, bagi seorang manusia, kecuali menyia-nyiakan, tidak memaksimalkan perintah atau tidak memaksimalkan untuk mengerjakan ibadah kepada Allah. Lalu yang kedua, annahu yamna'u min wusuli atharis sahmi al-masmum. Dengan menundukkan pandangan kita itu mencegah racun yang sangat berbahaya dari iblis. Karena kita tahu bahwa dengan pandangan ini, apalagi melihat sesuatu yang haram, melihat seorang perempuan yang bukan mahramnya, melihat seseorang yang Masya Allah bisa meningkatkan syahwat kita, itu adalah panah yang sangat beracun dari iblis. Maka dari itu sepantasnya bagi kita, terutama bagi kita yang masih muda, apalagi kita di zaman akhir ini, untuk menundukkan pandangan kita. Karena ketika kita tidak menundukkan pandangan kita, maka kita akan terkena panah racun dari iblis. Lalu yang ketiga, annahu yurithul qalba unsan billahi wa jam'iyatan alaihi. Sesungguhnya ketika kita menundukkan pandangan itu menguatkan hati,
menguatkan hati dan mendekatkan hati kita kepada Allah. Karena ketika kita tidak menundukkan pandangan kita, hati kita akan tercerai-berai, hati kita akan yushattit wa yub'iduhu anillah, menjauhkan dari Allah. Lalu yang keempat, ini termasuk yang penting, semuanya juga penting, yaitu annahu yuqawwi al-qalba wa yufrihu. Dengan menundukkan pandangan itu menguatkan hati kita. Hati kita, tekad kita itu semakin kuat. Wa yufrihu, dan membuat hati kita itu bahagia. Rasanya itu plong, rasanya itu sangat senang gitu. Sebagaimana Allah berfirman di dalam kitabnya, "Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un." Yang artinya, katakanlah Muhammad bahwa dengan keutamaan Allah dan rahmatnya, maka dengan itulah kalian agar bergembira. Dan kita lihat di semua tafsir yang saya baca, di tafsir seperti tafsir At-Tabari, tafsir At-Tabrani dan lain sebagainya, tafsir As-Sa'di menjelaskan bahwa fadlullah wa rahmatullah ini itu adalah Islam, syariat Islam dan Al-Quran. Kita fokuskan ke Al-Quran. Jadi di poin keempat ini, kalau kita betul-betul ingin mendapatkan kebahagiaan di dalam hati kita itu, kita tundukkan pandangan kita dan kita perbanyak membaca Al-Quran. Karena disitulah letak kebahagiaan yang sejati. Lalu yang kelima, annahu yuksibu al-qalba nuron. Kita akan meraih cahaya hati. Hati kita itu terang. Hati kita bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah, mana yang mendekatkan kepada Allah, mana yang menjauhkan diri kita dari Allah. Itu caranya adalah dengan menundukkan pandangan kita. Lalu yang keenam, dan ini bagi saya itu Masya Allah sangat luar biasa sekali, yaitu yurithu firasatan sadiqatan yumayyizu biha bainal haqqi wal batil. Kalau yang kelima tadi itu mendapatkan cahaya hati, kalau yang keenam ini lebih khusus lagi, yaitu ke firasat. Jadi firasat kita itu ketika kita betul-betul menundukkan pandangan kita, itu firasat kita semakin kuat. Mungkin sewaktu-waktu kita belum tahu hukumnya, kita belum tahu dalilnya, tapi ketika kita betul-betul menundukkan pandangan kita, seakan-akan feeling kita itu sangat kuat gitu. Wah, ini sepertinya salah, ini nggak benar, ini wah ini dosa ini. Nah, karena Rasulullah juga menyebutkan, mengabarkan kepada kita, yaitu dosa adalah maha kafi sodrik, sesuatu yang membuat hatimu itu nggak tenang gitu, nggak nyaman gitu. Ketika ada sesuatu di hati yang ganjel atau sesuatu yang nggak enak gitu, ya itu salah satu barometer bahwa itu adalah perbuatan dosa. Dan ketika kita menundukkan pandangan kita, firasat ini semakin kuat. Lalu yang ketujuh, yaitu annahu yurithul qalba sabatan wa syaja'atan wa quwwatan. Dengan menundukkan pandangan itu menjadikan hati kita itu sabat, kokoh dan kuat dan berani. Kita tahu bahwa kalau kita melihat sejarah, seringkali terjadi peperangan antara orang Islam melawan orang kafir, dan jumlah orang Islam itu sangat sedikit tapi seringkali menang. Itu karena sumber kekuatan orang Islam, orang iman, hakikinya itu berada di hati kita. Hati ini adalah sumber kekuatan orang Islam. Dan hati inilah wadahnya dari segala ilmu, apalagi ilmu syar'i. Jadi kalau hati kita bersih, ilmu betah bersinggah di dalam hati kita, dan akhirnya hati kita pun menjadi kuat. Ketika kita menjumpai sesuatu yang batil, mungkin kita ingin menasehati atau ingin meluruskan, kita takut atau apa. Tapi kalau hati kita itu kuat, maka kita akan bisa menegakkan, bisa berdakwah dengan berani. Karena itu tadi, sumber kekuatan orang iman itu berada di hati kita. Dan kalau kita menundukkan pandangan kita, itu bisa memperkuat dan memberanikan hati kita. Yang kesembilan, yaitu itu tadi yang ketujuh. Yang kedelapan adalah annahu yusdalu ala syaitan madakhaluhu minal qalbi. Dengan kita menundukkan pandangan, maka mencegah jalan masuk syaitan kepada kita. Dan di sini Al-Imam Ibnu Qayyim menjelaskan di poin ke-8 ini, yaitu poin yang sangat penting, yaitu syaitan ketika ingin masuk ke dalam diri seorang manusia, itu
di antara menundukkan pandangan atau apa lawannya adalah jelalatan, berarti ya tidak menundukkan pandangan, dengan ketika kita berada di suatu tempat sendirian, itu lebih berbahaya ketika kita tidak menjaga pandangan kita. Jadi kalau kita sendiri, kita tahu bahwa ketika kita sendirian, peluang untuk bermaksiat itu sangatlah besar, dan peluang kita untuk binasa itu sangat besar. Tapi kalau kita tidak menjaga pandangan kita, itu lebih besar lagi, lebih bahaya lagi. Apalagi itu tadi, yaitu racun, masmumun itu tadi. Lalu yang kesembilan, yaitu yufarrighul qalba lil fiqra fi masalihihi wal ishtighali biha, yaitu kalau kita menundukkan pandangan, maka hati kita itu akan terfokus untuk mencari solusi, mencari maslahat, bukan untuk mencari sesuatu yang tidak berguna. Sebagaimana contoh, kita berada di jalan gitu, kita nggak sengaja nabrak orang atau apa, itu biasanya kan emosi atau wah masya Allah, terus caci maki dan lain sebagainya. Tapi kalau ketika kita sudah terbiasa menundukkan pandangan, lalu kita terjadi sesuatu yang membuat kita itu marah atau apa, itu hati kita itu fokusnya untuk mencari solusi, mencari maslahat, bukan mencari sesuatu yang malah memperkeruh suasana. Itu poin yang ke-9. Lalu yang poin yang ke-10 adalah ketika kita menundukkan pandangan, maka itu akan menjadikan hubungan antara mata dan hati itu saling mendukung. Karena kita tahu, kalau kita tidak menundukkan pandangan kita, maka pandangan kita, mata kita jadi kotor, sehingga hati kita jadi kotor. Kalau hati kita jadi kotor, ilmu tidak akan betah bersemayam di dalam hati kita. Kalau sudah ilmu itu pergi dari hati kita, maka kita tidak tahu mana yang benar, mana yang salah. Kalau kita sudah tidak tahu mana yang benar, mana yang salah, maka kita juga akan bingung di dalam beribadah kepada Allah. Untuk itu, ma'asyiral muslimin rahimana wa rahimakumullah, inilah 10 faedah di dalam menundukkan pandangan. Dan kita tahu bahwa tujuan hidup kita adalah beribadah kepada Allah. Dan kalau kita ingin meraih ibadah kita lebih berkualitas, lebih khusyuk, maka salah satu cara yang paling efektif untuk meraihnya adalah dengan menundukkan pandangan kita. Bahkan salah satu ustadz kita ada yang menjelaskan bahwa pemuda di zaman sekarang ini kalau bisa menundukkan pandangannya, maka itu adalah karomah. Masya Allah. Maka dari itu kita minta kepada Allah, hidayah, taufik, dan kita memohon kepada Allah agar bisa menundukkan pandangan kita, agar kita bisa menjadi pribadi hamba Allah, orang beriman yang lebih berkualitas, lebih bertakwa, dan lebih soleh insyaallah. Insyaallah seperti yang bisa disampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan kata atau sesuatu yang kurang berkenan. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Furqan TV, saluran pendidikan, dakwah, dan inspirasi Islami.